sahabat Sabda semua, ya senang banget kita bisa ketemu lagi bulan Februari awal ini dan kami hadir dengan rangkaian pengenalan akan produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda yang baru nih ya, apa aja nih yang bakalan kita bahas ya, khususnya pada hari ini. Nah ini bersama dengan saya, ada teman saya nih di samping saya, namanya siapa? Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yudo. Saya staf dari tim Sabda Academy Resources ya, tim yang baru nih ya di Sabda ya. Dan ini saya akan memperkenalkan satu produk yang sebenarnya sudah cukup lama gitu. Ini publikasi sebenarnya ya, Mbak. Apa itu publikasi? Publikasi itu kayak ini, itu kita mengirimkan gitu. Jadi kayak newsletter gitu ya, kayak newsletter. Tapi ini kayak semacam majalah gitu, majalah elektronik ya. Betul sekali. Jadi publikasi, kalau Sabda tuh punya publikasi mingguan, publikasi bulanan. Nah, kalau yang ini adalah publikasi tahunan, karena kita mengirimkannya memang setiap tahun dan juga tema-temanya itu tema tahunan. Gitu ya. Jadi tapi nanti bakalan diceritain lebih banyak lagi oleh Yudo ya untuk hal-hal yang akan kita bahas ya. Paling tidak itu adalah tadi publikasi. Kalau sekarang emang kayaknya banyak yang nggak ngerti email ya. Gitu. Banyak sih. Ya tapi dulu emang ya Lembaga Sabda memang awal-awal ketika ada email tuh kita kirimkan semua bulletin publikasi maupun newsletter itu via email. Sekarang masih ada, termasuk nanti yang bakalan kita bahas ini ya, Yuda ya. Oke, di sini kita mau lihat dulu sudah ada beberapa yang join. Kayaknya ada YK1701, lalu ada ini nggak kelihatan nih. Soalnya di sini belum masuk nih. Oke ya. Lalu ada Celestian, ada Octavianus Ivan, juga ada rekan-rekan yang lain yang sudah join. Yuk silakan dibagikan ya informasi ini kepada teman-teman yang lain, karena kita akan bahas satu program pelayanan Sabda yang penting banget nih ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan doa. Betul sekali. Ya. Padahal doa itu adalah apa, Yudo? Nafas hidup orang percaya. Nafas hidup orang percaya. Dengan doa kita berinteraksi dengan Tuhan dan ya kita akan mengkhususkan dalam bulan yang katanya bulan penuh kasih ini ya, membuka hati kita untuk bisa mengasihi ya orang-orang yang akan kita doakan nih ya dalam nanti pelayanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yudo, begitu ya. Tapi sebenarnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, Yudo, sebelum kita mulai. Oke, Yudo silakan buka dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang dalam kasih kami kenal melalui ini Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di berbagai tempat di Indonesia. Lewat platform digital ini kami datang untuk sama-sama mengenal produk Sabda yang menolong kami untuk berdoa. Dan bukan hanya untuk berdoa bagi diri kami sendiri, tapi kami berdoa bagi orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang sedang mencari kebenaran dan juga butuh dukungan doa dalam upaya mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya untuk setiap orang yang hadir, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang mengetahui tentang hal ini, mereka boleh dipanggil juga tuh oleh Tuhan untuk sama-sama dengan kami berdoa dan mendoakan orang-orang yang Tuhan kasih ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, gitu ya. Jadi tadi dari brosur yang sudah dilihat atau dari informasi ya, hari ini kita akan membahas tentang gerakan 40 hari mengasihi bangsa-bangsa di dalam doa. Nah ini teman saya Yuda akan menjelaskan ya, sedikit banyak. Kenapa saya bilang sedikit banyak? Nggak mungkin kita jelaskan dalam waktu setengah jam gitu ya. Tapi nanti langsung aja bisa ikutan programnya. Gimana cara ikutnya ya nanti juga Yudo akan menjelaskan gitu ya. Mungkin Yudo mau jelasin dulu nih, apa nih latar belakang dari gerakan 40 hari mengasihi doa bagi bangsa-bangsa yang dikerjakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Sekaligus ini mulainya sejak kapan dan kenapa kok masih berlangsung sampai saat ini? Silahkan Yudo. Oke, jadi teman-teman tadi aku sempat spill ya tentang publikasi yang Sabda kirimkan itu sudah lama banget. Jadi itu dari tahun 2002. 2002. Jadi itu sudah banyak banget bertahun-tahun kita kirimkan hal ini. Kenapa Sabda concern banget? Karena ini adalah sebuah gerakan gitu ya, mengasihi bangsa-bangsa dalam doa. Kita berdoa syafaat. Jadi kita bukan hanya berdoa bagi Indonesia aja, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain yang mereka juga belum mengenal Tuhan atau Injil sedang diberitakan di sana lah. Nah, yang uniknya adalah kita berdoa itu selama 30 hari. Awalnya ya, ini 30 hari itu doa untuk selama bulan Ramadan. Jadi kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, mereka yang mencari kebenaran, mereka yang mencari Tuhan, gitu ya.
kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan yang hidup, kita berdoa juga bagi mereka supaya mereka juga bertemu dengan kebenaran itu. Amin. Nah, beriring berjalannya waktu, Sabda juga punya concern juga dengan segala hal yang berkaitan dengan pelayanan ini. Jadi kita selama 10 hari sebelumnya, sebelum Ramadan itu, sebelum 30 hari itu, kita juga punya tema-tema khusus gitu tentang pelayanan itu. Jadi kita berdoa selama 10 hari tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa bangsa-bangsa ini ya. Dan tahun ini kita punya tema yang khusus yang beda dari sebelum-sebelumnya. Jadi 30 hari itu adalah masa ketika saudara-saudara kita berpuasa gitu ya. Itu 30 hari. Tapi kita dahului 10 hari sebelumnya. Makanya disebut 40 hari gerakan mengasihi bangsa-bangsa di dalam doa, begitu ya. Jadi beneran dalam 1 bulan lebih ini kita berfokus bersama-sama gitu ya, bersatu hati berdoa gitu ya, bersama-sama dengan mereka gitu. Dan itu tadi sudah termasuk tujuan utamanya ya. Atau ada yang mau ditambahkan nih Yudo ya? Tujuan utama dari gerakan 40 hari doa selain kita ini turut bersatu hati berdoa, sehingga ketika mereka berdoa dan berpuasa, ketika betul-betul mereka mencari kebenaran gitu ya, ada nggak hal lain lagi yang penting dari gerakan 40 hari mengasihi bangsa dalam doa ini? Iya, kalau aku pikir bukan hanya soal kita mendoakan orang lain ya, tapi juga buat kita itu kita juga punya awareness gitu. Awareness tentang bagaimana kita berdoa syafaat yang benar, yang alkitabiah juga, dengan kita mengetahui juga target orang bangsa-bangsa yang kita doakan. Nanti dalam ini juga agak spill juga, kita juga akan dapat sekelumit data mungkin atau informasi tentang apa yang kita doakan, sehingga teman-teman tuh nanti bukan hanya doa serampangan, tapi kita dapat bahan-bahan yang sangat menolong kita untuk berdoa. Oh, jadi doa itu nggak bisa tanpa modal gitu ya? Betul banget. Modalnya itu ya berupa wawasan, pengetahuan terkait hal-hal yang akan kita doakan. Karena emang benar banget tadi yang dikatakan Yudo ya. Kenapa sangat penting ada hal-hal yang melandasi atau melatar belakangi hal-hal yang kita doakan. Karena kalau kita mendoakan seseorang atau mendoakan satu bangsa itu ya, hati kita itu pasti ada di bangsa itu atau hati kita ada pada orang tertentu, sehingga kita akan berusaha mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, gitu kan ya, apa yang menjadi latar belakang kehidupan mereka sehari-hari, dan dari itu kita akan berusaha untuk menolong juga gitu ya, hal-hal yang mungkin saat ini juga sedang mereka teriakkan kepada Tuhan, kita bisa dukung untuk dengan cara mendoakan mereka, begitu ya. Nah, selama 40 hari itu ya, lumayan, itu bukan waktu yang singkat untuk berdoa, bahkan banyak yang banyak yang berdoa itu 1 jam aja mungkin udah capek gitu ya. Ini 40 hari loh kita mendoakan tadi yang sudah sempat Yuda sebutkan gitu ya. Ada nggak panduannya dan gimana caranya kita mendoakan gini selama 40 hari ini nih? Iya, jadi 40 hari ini tadi saya sudah bilang kalau ini akan dibagi jadi 2 ya. Di 10 hari dulu kita berdoa untuk tema-tema yang dibawakan oleh Sabda. Kemudian 30 hari berikutnya kita langsung berdoa untuk yang bangsa-bangsa. Nah, yang 10 hari ini saya pikir ini juga sangat penting buat teman-teman ketahui dan juga nantinya melengkapi teman-teman untuk berdoa untuk bangsa-bangsa. Yang pertama kita tahun ini kita ngambilnya tuh dari bahan namanya e-booknya penginjilan kepada suku digital. Nah, teman-teman bisa akses di ebook.org ya, itu Steve Sabda juga. Teman-teman bisa lihat di ebook itu tentang bagaimana kita mendoakan bagaimana hal apa yang penting bagi suku digital. Misalnya ada landasan penjangkauannya nih. Jadi kayak ada pertama lintas bahasa, lintas geografi, lintas budaya dan segala macamnya. Nah, itu kita juga perlu juga mendoakan tentang literasi Alkitab, literasi digital, literasi AI. Jadi hal-hal yang memang menyangkut tentang suku digital yang sangat penting juga untuk kita doakan gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke bagian yang 30 hari. Nah, 30 hari ini kita akan dapatkan artikel tentang bangsa-bangsanya, kemudian juga kebiasaan mereka, hal apa yang perlu didoakan gitu ya. Kemudian juga pokok doanya pastinya. Dan untuk tahun ini juga agak sedikit berbeda karena untuk yang renungan 30 hari kita ada untuk pokok doa 30 hari kita ada renungannya juga gitu. Jadi kita juga semakin dikuatkan dalam pengetahuan tentang firman Tuhan untuk mendoakan teman-teman saudara-saudari kita yang sedang berpuasa itu. Iya. Gitu. Jadi tahun ini untuk bedanya 10 hari itu kita mendoakan khusus untuk suku digital ya dimanapun. Karena suku digital itu ya memang mereka suku digital dunianya ada di dunia digital begitu ya.
tidak peduli mereka secara geografis yang real itu mereka ada di mana, tapi secara geografis karena mereka suku digital, mereka ada di dunia digital. Jadi kita tidak hanya mendukung suku digital yang ada di Indonesia gitu ya. Kita mendukung juga untuk semua suku digital yang saat ini mereka ada di dalam dunia digital, dan kita melihat bahwa satu hal yang sebagai sabda yakini ini panggilan dari Tuhan ya, yaitu dunia digital itu bukan dunia yang terang, ya kan? Dunia digital itu adalah dunia yang gelap juga dan perlu masuk dan diterangi oleh firman Tuhan. Di sana banyak sekali anak-anak muda yang saat ini mungkin kenapa mereka ada di dunia digital? Karena mereka sedang mencari sesuatu yang mungkin bisa memberikan pencerahan bagi hidup mereka. Dan ini menjadi satu kesempatan sebenarnya bagi gereja, bagi orang percaya untuk masuk tangkap mereka di sana, ya. Tapi sayangnya sekarang kebanyakan bukan gereja yang masuk ke sana atau orang percaya masuk ke sana, tapi apa kebalikannya? Iya, betul sekali. Kebalikannya apa? Mereka menarik anak-anak atau mereka yang ada di suku digital ini keluar dari dunianya, dan tentu saja itu bukan satu landasan misi yang tepat ya. Ini kalau tadi Yudi bilang ada landasan lintas bahasa, lintas geografis, lalu lintas budaya dan sosial gitu kan ya Yud ya. Jadi kayak misalnya kita berdoa tuh kita berinkarnasi juga ke dalam kehidupan mereka. Betul sekali. Jangan tarik mereka keluar dari dunianya gitu ya. Tetap kita gunakan landasan misi yang sama. Betul. Nah, ini nanti akan kita doakan secara spesifik nih di 10 hari doa. Kalau sekarang ini udah masuk hari kedua ya? Hari kedua. Nah, kalau hari pertama kemarin? Di Minggu itu tentang tentang panduan siapa itu suku digital. Dan sekarang kita masuk kepada landasan penjangkauan yang pertama. Oke, jadi kalau misalnya hari ini kok saya belum ikutan gitu ya, belum telat Bapak Ibu Saudara sekalian, sama sabda semua ya, baru 2 hari nih. Jadi kemarin tuh baru kita mendoakan pengenalannya ya, pengenalan tentang siapa itu suku digital gitu ya. Lalu yang hari kedua ini yaitu landasan geografis ya. Ya, hari ini landasan geografis ya. Jadi kita mengenal dunia digital, tempat di mana anak-anak muda ini atau generasi digital ini berada, dan di situ ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama juga. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau yang tadi 30 hari doa pertama, ya kan, itu tadi Yudo menjelaskan suku-suku bangsa gitu ya. Itu suku-suku bangsa apa aja nih yang akan didoakan ini? Ya, itu suku-suku bangsa yang banyak banget tuh pekabar Injil tuh sedang berjuang di sana gitu ya. Di suku-suku bangsa, misalnya di Maroko, di Mesir, di banyak-banyak tempat lah. Jadi kita nggak tertutup, misalnya kita hanya lihat di sekitar kita aja, enggak. Ternyata Tuhan tuh sedang bekerja juga di seluruh dunia. Bahkan kita juga kalau melihat pergerakan berita sekarang ya, gitu ya, banyak sekali orang sana sini. Nah, itu juga jadi bagian juga dalam doa kita gitu ya. Jadi bukannya kepada bangsa-bangsa, tapi kepada kaum, pada suku tertentu yang mungkin kita nggak pernah dengar namanya gitu ya. Itu juga jadi concern dari pokok doa kita selama 30 hari ke depan. Iya, itu kalau kita memperhatikan ya, sebenarnya ketika mereka mendoakan bangsa-bangsa ini atau suku-suku bangsa yang secara fokus kita doakan 30 hari ke depan, itu tuh ternyata ada toh suku bangsa dengan latar belakang yang unik seperti ini, dan benar-benar itu mereka tuh kalau kita lihat latar belakang tentang suku bangsa A, B atau C yang nanti akan didoakan bersama-sama ya, 30 hari nanti gitu ya. Itu tuh membuka saya sendiri ini testimoni gitu ya. Saya sendiri merasa selama ini saya berdoa untuk mereka yang belum menerima Injil atau mendengarkan kabar baik gitu ya. Tapi sporadis aja, umum aja gitu ya. Tapi ketika diberikan daftar pokok doa, ini loh bangsa-bangsa yang perlu kamu doakan, yang perlu kamu perhatikan dan kamu serukan kepada Tuhan. Itu tuh ada hati yang betul-betul bersyukur karena Tuhan gerakkan gitu ya. Tuhan menggerakkan untuk berdoa bagi mereka, dan semua informasi tentang mereka itu menolong saya sendiri sih untuk bisa tahu bagaimana saya bisa berdoa bagi mereka, dan itu tuh bisa memancing gitu ya. Memancing lagi untuk kita cari lagi informasi yang lain tentang suku tersebut. Memang sih di dalam pokok doa sudah diberikan ya keterangan-keterangannya, tetapi dari situ kita bisa mencari lebih jauh lagi tentang satu suku tertentu yang saat ini sedang kita doakan. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih, bedanya nih
Kalau tahun lalu kan cuma 10 hari doa pertama, lalu 30 hari Betul. berdoa bagi suku-suku bangsa. Tadi Yudo sudah menjelaskan bahwa hari ini, tahun ini juga ada renungan doa. Betul. Itu maksudnya gimana dan isinya apa aja, dan ketika dalam renungan doa itu ada doa juga nggak? Iya. Jadi tahun ini kita ada tambahan satu di renungan. Dan renungan itu kita mendoakan, ada ayat-ayatnya dulu gitu. Jadi untuk menolong kita untuk membuka hati kita, membuka pikiran kita terhadap firman Tuhan dulu. Kemudian kita mendoakan sesuai dengan firman itu. Jadi misalnya yang hari pertama itu dalam renungan itu adalah penciptaan. Nah, kita kan ngomongin tentang kesempurnaan, tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia dan sebagainya. Tapi kemudian kita berhadapan dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Ada ayatnya. Kita juga doakan pakai ayat itu. Jadi kita tidak lagi memandang bahwa kita hanya kita orang percaya kita diselamatkan gitu ya, lebih baik daripada orang lain. Enggak, tapi ternyata ketika Tuhan buka pikiran kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga sama-sama mengasihi mereka. Jadi ya kita punya ditegur oleh firman Tuhan dulu, dimurnikan oleh firman Tuhan. Jadi ketika berdoa, kita punya pikiran yang benar gitu ya, berdoa yang benar juga gitu ya, lebih serius daripada sebelumnya. Berarti kita bisa punya jadwal doa yang lebih banyak nih ya. Betul. Jadi kita khususkan nih ya, mungkin pagi gitu ya, itu kita berdoa bagi suku-suku bangsa ini. Lalu juga mungkin siang atau malam ketika kita sudah lepas dari aktivitas sehari-hari ya, kita bisa mendoakan. Dan yang renungan ini cukup baik ya, karena dalam persiapan juga sempat melihat bahan-bahannya ya. Itu sangat menolong kita untuk melihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kondisi manusia. Ya. Dan itu yang menjadi dasar untuk kita berdoa. Jadi ada beberapa juga seakan-akan kita mendoakan firman Tuhan. Mendoakan apa yang dikatakan firman Tuhan. Apa yang harus kita doakan tuh firman Tuhan menuntun lewat bahan-bahan tersebut dan juga pokok-pokok doa yang sudah dibagikan. Jadi kita nggak usah takut ya, aku nanti nggak bisa ngomong nih gitu ya. Nggak ngerti aku mau doain apa gitu ya. Karena udah ada juga nih ya. Apa aja yang akan kita doakan, tapi terbatas dengan, kalau saya lihat kan ada tiga pokok doa biasanya ya, per topik ya, per topik atau per bangsa atau perenungan, tiga pokok doa. Itu kalau misalnya kita mau doain lebih dari itu boleh nggak? Boleh banget. Jadi kita kan juga banyak tuh ya situs-situs yang sangat berguna banget buat menolong kita. Satunya ya mungkin teman-teman bisa buka juga situs misi.sabda.org itu kan, doa.sabda.org. Atau kalau mau lebih tahu project, itu sangat menolong untuk kita bisa melihat apa sih suku bangsa kita sedang doakan ini, apa kebutuhan mereka, populasinya bagaimana, kemudian sehari-hari mereka seperti apa, kebutuhan sosial, ekonomi, politik mereka, keadaan mereka seperti apa. Jadi lebih luas banget, kita jadi kayak bisa dibilang seperti mengadopsi sebuah bangsa dalam doa begitu. Jadi kita punya kayak hati kita tercurah betul-betul untuk bangsa-bangsa yang Tuhan hadapkan di hadapan kita sekarang. Iya. Ya, saya tahu banyak ini ya, Yudo ya, banyak juga yayasan-yayasan yang punya, atau perorangan lah ya, yang memang mereka punya concern untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, dan memang Tuhan gerakkan hati mereka, fokuskan mereka untuk berdoa, dan banyak juga yang sudah menggunakan bahan-bahan ini gitu ya, untuk mereka selama 30 hari berdoa. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mendapatkan pokok-pokok doa ini gitu ya, tadi sudah disampaikan Yudo bahwa ini didapatkan lewat email. Hanya lewat email kah? Atau juga bisa dapat lewat jalur lain nih? Jalur darat, laut, udara. Jadi nanti kita pasti akan pasang di situ juga. Kita sebutnya arsip ya. Di situs sabda.org/publikasi, sabda.org/publikasi/40 hari. Nanti Bapak Ibu sekarang juga masih bisa lihat sih. Bisa lihat untuk yang tahun lalu tapi nanti ketika 10 hari lewat, nanti pasti akan dipasang di situ untuk yang 10 harinya. Jadi kita akan pasang ketika sudah lengkap gitu ya. Nah, itu bukan berarti arsip-arsip itu obsolete gitu ya, atau arsip-arsip yang sudah nggak ada gunanya lagi. Kalau Bapak Ibu terpanggil untuk mendoakan bangsa-bangsa atau topik-topik terkait pelayanan, bisa datang ke situs tersebut. Kemudian juga untuk berlangganannya itu boleh kirimkan email ke berlangganan@sabda.org. Jadi itu tim kami nanti akan mendaftarkan nama Bapak Ibu, emailnya, untuk dikirimkan pokok-pokok doa ini setiap hari. Itu kita kirimnya pagi-pagi. Jadi sekitar pukul 4 pagi gitu ya. Udah mulai bangun, udah mulai berdoa begitu. Dikirimkan bahan untuk berdoa, jadi sekalian juga renungan gitu. Untuk bisa nanti
berdoa bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya mendukung saudara-saudara kita. Iya, para pendoa biasanya suka sekali berdoa itu subuh-subuh. Betul. Ya. Jadi kita juga memfasilitasi itu sih. Jadi tahu apa namanya kebiasaan. Kan tapi juga kan orang-orang yang dia berdoa juga ya. Ya. Jadi kirimkan pagi-pagi supaya mereka punya bahan, punya pegangan untuk berdoa sepanjang hari. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Mei Margawati. Wah, udah mulai ya ternyata ya. Iya, udah mulai nih. Kalau telat berlangganan email, gimana cara mendapatkan file atau pokok doa sebelumnya? Apakah bisa kirim yang pokok doa yang terlewat via email gitu ya? Nah, nanti karena ini kan belum ada di arsip nih yang tahun 2026 gitu ya. Jadi kalau misalnya pengen mendapatkan pokok doanya, nanti bisa kontak ke admin aja ya, ke DM ke Ilsa ini ya, ke DM ke sabda_Ilsa ini, atau bisa ke 08812979 100 ya. Nanti bisa sekalian dikirimkan pokok-pokok doa yang terlewat, atau nanti langsung dilanggankan saja ke emailnya, begitu. Oke, ya. Lalu ini ada dari Tilestian. Bahan-bahan doanya boleh di-share ke teman atau kelompok doa di gereja nggak? Atau mereka lebih baik berlangganan sendiri? Silakan, Yudo. Iya. Kalau aku dua-duanya, jadi bisa aja pakai email gereja gitu kan, bareng-barengan, satu tim doa misalnya. Tapi kalau mau pribadi itu juga bisa, sangat baik sekali kalau teman-teman dalam tim itu masing-masing berlangganan gitu. Jadi boleh saling share gitu, kemudian juga semua bisa pegang, masing-masing punya catatannya masing-masing kan. Nah itu bisa sangat menolong dalam berdoa. Jadi aku pikir nggak ada masalah, tapi juga harus punya hikmat. Karena kita juga agak sensitif ya nih ya. Iya. Tapi saya rasa bagi orang-orang percaya yang pendoa sudah tahu tentang hal ini, apa yang berkaitan dengan misi, silakan dibagikan, tapi dengan catatan jangan tersebar sembarangan begitu ya, di grup keluarga misalnya. Lebih baik tidak gitu. Lebih baik kayak tadi diusulkan Kak Tilestian ya, itu berdoa dalam tim atau kelompok doa di gereja. Gitu. Iya, baik gitu ya. Jadi tetap semangat aja sih ya. Kalau kita tahu kita ada komunitas yang memang pendoa, boleh dibagikan gitu ya. Tetapi diperhatikan lagi ya, tetap dengan hikmat begitu. Ini tadi sebenarnya pengen tahu sih, apakah yang bisa berlangganan ini hanya mereka yang pendoa saja atau gimana nih gitu? Iya. Yang bisa terlibat. Semua orang sebenarnya, orang percaya ya, orang-orang yang tahu ini juga, yang punya hati untuk berdoa, yang terpanggil untuk berdoa, itu juga kita sediakan juga mereka sih. Maksudnya ini tersedia bagi semua orang percaya gitu ya. Dan ini juga karena terjadi renungannya juga, ya ini juga pastinya akan melatih stamina doa kita juga. Tadi kan Ibu bilang di depan, doa 1 jam kadang-kadang tuh berat gitu ya. Mungkin karena kita berdoanya nggak punya struktur, mungkin karena kita berdoanya nggak ada renungannya dulu, atau nggak ada firman Tuhannya. Jadi siapa aja orang-orang percaya yang terpanggil untuk berdoa, silahkan gunakan panduan ini untuk berdoa bersama-sama. Kita sama-sama berdoa bagi teman-teman saudara kita yang sedang berpuasa, dan juga pastinya demi kemajuan pelayanan misi. Iya, betul. Betul sekali. Jadi siapapun ya boleh ikutan untuk mendoakan, dan boleh langganan langsung aja 40 hari mengasihi bangsa dalam doa, gitu ya. Dan itu arsipnya tadi kalau yang sudah Yudo sampaikan tadi di sabda.org tadi ya, itu arsipnya udah dari sejak doa ini mulai 2002. Betul. Gitu ya, sudah ada arsipnya di sana. Mungkin kalau lihat pokok-pokok doa yang lama gitu ya, masih boleh sih menggunakan mau mendoakan, mungkin ini yang dari tahun segini nih saya belum pernah mendoakan nih, saya pengen mendoakan lagi ya. Tapi ini sekali lagi ya, kulik dulu updatean informasi dari suku tersebut, supaya kita bisa mendoakannya dengan lebih relevan gitu ya. Jadi nggak masalah kalau nanti juga mau mendoakan apa yang ada di di arsip itu dari tahun 2002 sampai tahun 2025 kemarin ya. Harapannya sih segera dilengkapi ya nih teman-teman dari tim SAR ya, agar nanti bisa langsung kita masukkan nih ke semuanya ya, ke dalam arsipnya, dan bisa dinikmati atau bisa menjadi pokok doa bagi masyarakat Indonesia, gereja, pribadi, komunitas-komunitas, khususnya para pendoa syafaat ini ya. Harapannya dengan adanya gerakan berdoa ini betul-betul secara serentak ya, kita bisa bukan berarti kita nyuruh-nyuruh, enggak gitu ya, tapi kita menunjukkan kita berdoa bersatu hati
Karena ini juga hati Tuhan. Bagi mereka yang belum kenal Kristus, bagi mereka yang belum terjangkau Injil gitu ya. Kita sama-sama meminta kepada Tuhan gitu ya. Dan dengan doa itu kita juga bisa merasakan belas kasihan yang Tuhan miliki bagi bangsa-bangsa tersebut gitu. Sehingga kita bisa, ya bentuknya adalah dengan mendoakan mereka. Mungkin kita nggak bisa ke sana, ya ke Afrika kah, atau ke mungkin daerah di sana, jauh di sana yang sayap kita mungkin terlalu kecil untuk ke sana ya, gitu ya. Ya Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat sabda semua, tetapi dengan doa gitu ya, itu bisa menembus kemanapun gitu ya. Dengan doa kita bisa minta kepada Tuhan untuk orang-orang ini juga bisa menerima kabar baik itu. Itu sih, itu yang menjadi concern kita, gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan Yudo? Ini tadi aku lihat di kolom komentar nih. Ada pertanyaan? Kak Rahel Slay. Oke, Kak Rahel. Temanku sudah berlangganan, tadi pagi dia kirim ke youth group gereja. Wow. Ya, jadi seperti itulah contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman juga boleh share di grup youth, grup di gereja ya, grup hamba Tuhan gitu ya. Bersama-sama kita berdoa bagi bangsa ini dan juga seluruh bangsa ya yang sedang Tuhan sedang bekerja di seluruh dunia. Oke. Ya. Terima kasih. Baik. Oke, ya. Silahkan nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau misal sudah pernah menggunakan bahan-bahan dari 40 hari doa ini untuk berdoa dan punya kesaksian khusus, kontak kami ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini bisa menjadi satu kesaksian juga ya, bagaimana ketika Tuhan menggerakkan orang percaya untuk berdoa ya, kita bisa lihat pasti banyak hal yang akan terjadi, banyak hal yang diubahkan untuk menjadi lebih lagi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, begitu ya. Lalu silakan berikan pertanyaan kalau masih akan ditanyakan di dalam live chat ini ya, dalam siaran tundanya, atau langsung bisa DM aja ke admin untuk Instagram sabda_ilsa. By the way, thank you Yudo ya untuk penjelasannya. Kami juga ingin secara khusus gitu ya mengundang sahabat sabda semua untuk hadir pada acara Alkitab PA online bareng malam ini, nanti sama dengan bareng Yudo nih sebagai hostnya. Malam ini tentang apa nih Yud? Tentang mengasihi orang yang sulit dikasih. Ya, dari mana kita PA nih? Saya nggak hafal. Oh, ya dari Matius 5. Ya, ayat 43 sampai ayat 48. Mengasihi orang yang sulit dikasih. Tentang apa nih ceritanya? Aku belum persiapan lagi. Nih. Teman-teman. Jadi teman-teman disilakan persiapan juga gitu ya. Jangan malu-malu untuk ikutan. Ajak juga teman-temannya atau teman dari gereja, teman dari persekutuan gitu. Kita sama-sama belajar dari Matius tadi ya untuk PA malam hari ini. Kita temanya tema kasih sih. Ya, ini Matius 5:43 sampai 48 ini salah satu bagian dari khotbah di bukit nih ya. Betul sekali. Ini seru banget ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau mau ikutan dan lebih paham lagi apa maksud Yesus tentang mengasihi orang yang sulit dikasih seperti apa nih ya, berdasarkan pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit, wajib banget hadir malam ini pukul 19.30 di Instagram ayo.pa. Lalu besok juga ya, masih dalam rangka Valentine, masih berbau-bau mengasihi, love ya gitu ya. Besok di acara Sabda Youth khusus untuk remaja pemuda, untuk teens, untuk youth itu ya, ada Sabda Youth God's Love versus Human Love gitu ya, untuk tanggal 10 Februari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resource. Ini seru banget kalau kalian ngaku anak muda ya, harus wajib datang. Yang punya jiwa muda juga wajib juga kudu datang. Gitu ya. Oke. Ya, lalu satu pengumuman penting juga nih ya, masih tentang untuk anak-anak muda, ada hadir lagi Sabda Youth Learning Center gitu ya. Ini kalau ini kelas bukan Instagram live ya. Ini kelas 3 hari. Kita akan diskusi lewat WhatsApp group ya selama 3 hari dengan anak-anak muda usia 15 sampai 30 tahun. Jadi umurnya 20 berapa? 20 plus 20. Ya, untuk anak-anak muda usia 15 sampai 30 tahun tentang rethinking love and relationship ya. Acaranya atau diskusinya akan berlangsung tanggal 16 Senin minggu depan ya, sampai tanggal 18 Februari 2026. Langsung aja daftar, semua akan dilakukan full lewat WhatsApp group ya. Silakan daftar di bit.ly/form-mlc. Baik. Ya, jadi kita akan tutup di dalam doa ya.
Tetapi karena ini adalah hari yang kedua untuk kita berdoa gitu ya. Kalau tadi itu lintas bahasa ternyata ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk landasan penjangkauan suku digital, yaitu lintas bahasa gitu ya. Secara ringkas aja, ya bahasa adalah kunci utama dalam membangun relasi dan menghadirkan pemahaman yang utuh ya. Sehingga dalam misi lintas suku ya, kegagalan memahami bahasa hampir selalu berujung pada kegagalan menyampaikan Injil. Nah ini juga yang penting sekali untuk kita pastikan ya, melakukan penginjilan kepada suku digital lintas bahasa. Karena suku digital itu proses ya informasi secara berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka biasa membaca grafik, ya menonton video singkat, animasi dan bahasanya beda ya dengan kita. Sehingga ya dengan adanya lintas bahasa dalam konteks penjangkauan suku digital ini sangat menuntut gereja untuk belajar rendah hati, belajar bahasa komunikasi digital. Nah ini akan kita doakan sama-sama hari ini, Yudo ya. Supaya yang pertama kita akan berdoa minta agar firman Tuhan itu disampaikan dalam bahasa yang jelas, relevan, dan dapat dimengerti oleh suku digital saat ini ya, dan hati mereka bisa dibukakan dan diterangi dengan firman Tuhan. Lalu pokok doa yang kedua, kita akan minta supaya Tuhan membangkitkan pelayan-pelayan yang mampu menjembatani Injil dengan bahasa digital. Ini kalau kita bilang lowongan besar nih, lowongan gede banget di gereja nih ya. Itu ya. Lalu juga doakan agar Injil tidak kehilangan kuasanya, tetapi justru semakin menjangkau hati melalui pelayanan atau melalui bahasa yang tepat, yang relevan dengan mereka suku digital ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama sekaligus untuk menutup acara kenal produk kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk publikasi 40 hari mengasihi bangsa di dalam doa yang sudah dimulai sejak kemarin Bapak. Saat ini sudah memasuki hari yang kedua. Kami bersyukur untuk semua yang sudah disiapkan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk orang-orang yang sudah mulai bergerak untuk berdoa Bapak. Sejak hari pertama yang kemarin sampai nanti pada hari yang terakhir. Kami bersyukur Tuhan untuk hati-Mu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu Tuhan. Yang juga Engkau boleh berikan di hati kami. Sehingga kami bisa berdoa bagi mereka yang pada tahun ini secara khusus akan kami doakan. Tuhan Yesus, secara khusus pada hari yang kedua ini kami akan bersama-sama mendoakan suku digital dan mendoakan landasan misi untuk menjangkau suku digital, yaitu lintas bahasa. Tuhan, kami berdoa Bapa, supaya firman Tuhan yang ada saat ini adalah firman Tuhan yang digital ini Tuhan, bisa betul-betul masuk ke dunia digital, bisa betul-betul Tuhan dijumpai oleh suku digital ini di dalam dunia mereka, sehingga mereka bisa melihat firman Tuhan yang relate juga, firman Tuhan yang relevan juga dengan kehidupan mereka generasi digital, dan hati mereka bisa tersentuh oleh firman Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebutuhan pelayan-pelayan Tuhan yang bisa memahami bahasa, bisa menjembatani gereja bahkan Tuhan dengan suku digital ini Bapak, dengan cara mereka berkomunikasi. Tolonglah Tuhan, Engkau bukakan lebih banyak hati anak-anak muda untuk mereka bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjangkau suku digital, menjangkau generasi masa depan gereja ini yang adalah dasar dari gereja ini ya Bapak. Kami juga secara khusus Tuhan berdoa agar Injil tidak kehilangan kuasanya dalam berbagai bahasa apapun yang bisa dipahami oleh generasi digital, dalam berbagai bentuk mereka bisa mempelajari firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Injil ini Tuhan tetap Engkau mau gunakan Roh Kudus menerangi hati setiap mereka, anak-anak muda, suku digital ini Tuhan yang mengakses firman Tuhan ini, dan hatinya Tuhan dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih banyak Yudo, dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua ya. Mari kita berdoa ya, selama 40 hari ya, dan pastikan kita melihat bukan, kita mungkin tidak tahu apakah doa kita dijawab, tapi lihat dalam waktu 40 hari, ya Tuhan mengubah hati kita untuk semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Selamat berdoa, salam AI for God.